Eso des. Ahora. Y. Halo what's up cuy, bertemu lagi bersama gue di channel Gaming Football Mobile. Ya seperti yang kalian lihat di awal ya, itu ada sedikit intro ya. Eh Gimana tuh intronya ya? Coba kalian rate 0 sampai 10 cuy. Ya, kalau misalnya jelek tinggal ngomong aja gitu. Ya karena gue juga masih uji coba kan itunya. Jadi ya udahlah. Oke, di video kali ini gue bakalan membahas event Team of the Season yang terbaru, yaitu adalah Team of the Season La Liga cuy. Oke, langsung aja di sini gue untuk masuk ke La Liga, ke hadiah La Liga Santander. Oke, di sini untuk icon kita punya Suker, Davor Suker. Ya, ini dia, ini pemain yang kayaknya masih bagusan Dalglish sih kalau Suker ini ya. Tapi gue juga nggak tahu. Terus ada, nah ini dia Pep Guardiola cuy. Ada Mas Pep ya. Kita di sini, gue sebenarnya pengen sih beli ini teman, pasti mahal banget, 250.000. Ya, oke di sini. Di sini gue bakal bahas pemainnya bagus-bagus atau enggak. Gue bakal ngasih tahu juga apa sih namanya, mendingan pilih pemain mana untuk setiap OVR gitu. Pemain mana yang setiap OVR di setiap 94 sampai 100 sampai 98 itu yang paling bagus coy. Oke, di sini kita lihat dulu Pedri ya. Gue bahas dulu nih. Oke, inilah dia Pedro Gonzalez Lopez. Dia punya bertahan coy. Bertahannya 82 ya. Gue kira dia nyerang doang nih. Kita bakal lihat ini dia statsnya. 111 keseimbangan, 114 umpan pendek, 110 umpan jauh, 113 visi dan umpan silang 99. Bagus ini. Terus kita lihat, bener cuy, dia punya tackle yang bagus nih, kayak tackle seluncur, tackle berdiri, kekuatan dan lompatan, dan agresinya 80. Ini kayaknya bisa nih buat dijadiin seorang gelandang bertahan juga bisa nih si Pedri. Ya, dia mirip Gullit nih, salah satu Gullit geng sih kalau kata gua. Ya. Lihat juga kinerja bertahannya dan kinerja serangannya itu high ya. Oke, sosok bagus sih si Pedri ini ya. Next ada Ronald Araujo. Oke, ini dia stats dari si Ronald Araujo. Ronald Araujo punya akselerasi, punya sprint bagus nih. Kecepatan sprint dan akselerasi yang bagus. Rawan cedera. Tinggi juga dia, 1,92 meter ya. Sosok bagus lah ya si Ronald Araujo ini. Tuh gue lihat statsnya di sini. Ya lumayan lah, nggak terlalu wah banget kayak si Pedri tadi tuh bagus banget cuy. Next ada ini dia nih, Eder Gabriel Militao. Katanya sini dia jelek mainnya, cuman oke, ini dia statsnya ya, 103, 107, 108. Dia 1 star. Kalau back sih nggak perlu sih, cuman 1,86 meter tingginya. Gue kira dia sampai 190 loh. Ternyata enggak ya. Dia punya sprint yang bagus. Ini juga salah satu back yang bagus nih. Dia punya umpan juga lumayan ya. Nah, ini si Eder Militao ini salah satu back yang bagus nih. Dia punya sprint juga ya kan. Oke, jadi good lah untuk Eder Militao. Next, Muniain. 3 star. Umpan, dia kayaknya umpannya bagus. Akselerasi 96, kecepatan, daya tembak, umpan pendek. Banyak nih stats gedenya. Dia juga punya tendangan pisang. Terus di sini dia juga banyak nih 100-nya ya. Muniain nih. Cuman dia 3 star weak foot cuy. Tapi dia strong footnya kanan ya, bukan kiri. Ini menurut gua Muniain bagus nih. Lumayan bagus. Agak bingung nih 95 ini Eder Militao dan Muniain ini kayaknya bagus sih. Next di sini ada Modric. 4 star. Oke, gue kira dia bakal 3 star, ternyata 4 star ya. 110 mengumpan. Dia speednya kurang banget sih kayaknya ini. Tapi ya lumayan sih lah. Lumayan lah. Lihat, ini emang statsnya dia tuh stats gelandang gitu. Statsnya ini bener-bener emang gelandang sih. Lihat, umpan-umpannya 100 semua ya.
dari umpan pendek sampai umpan silang itu 100 semua nih. Ini yang ada di sini nih, umpan pendek, umpan jauh visi, umpan silang. Oke. Bagus nih Modric, tapi ya ini sih 4 star juga, dan ini menurut gue bagus banget nih. Ya. Oke, next di sini ada Ousmane Dembele. 5 star. Ini nih yang paling gue incer nih dia nih. 96 overall Dembele. Dia punya kegesitan 110, kelincahan 104. Cuman gue nggak tahu juga nih kenapa Dembele bisa masuk ke sini. Karena kan dia kurang bagus gitu, kurang perform. Tapi pas masuk Xavi dia bagus cuy. Mungkin karena itu ya. Oke, Ousmane Dembele 112. Dia tuh emang speednya itu bagus banget. Cuman umpan-umpannya ini nggak 100, nggak ada yang 100 cuy. Ya. Dia lebih ke akselerasi dan daya tembak. Tembak 112 tuh. Dan juga gocek-gocek kayak kelincahan, keseimbangan nih. 100 semua nih. Ini 5 star nih, bagus banget ini. Ya, langka cuy. Pemain-pemain yang 5 star nih langka. Apalagi kayak Ousmane Dembele gini ya kan. Oke, next di sini ada Thibaut Courtois. Lagi-lagi overall 97 adalah kiper. Yang sebelumnya aja Bundesliga juga kiper kan. Si Neuer yang komunitas juga si Hugo Lloris ya. Di sini lihat dulu si Courtois. Kalau kiper ya susah sih. Paling dia dari stats, dari apa sih namanya? Dari gameplaynya. Tapi dia menurut apa sih, banyak banget gue dapet info bahwa dia ini emang kiper yang bagus gitu, walaupun bukan Tots atau yang lain-lainnya gitu cuy. Maksudnya kayak Totti ataupun yang lain, atau kartu-kartu lainnya tuh bagus emang dia Thibaut Courtois ini ya. Oke, so bagus lah ya. Dan ya BTW gue fans Real Madrid ya, makanya di sini. Tapi gue tertarik sama Pedri nih, kan gue bakal ambil Pedri sih. Dan ya karena gue mau ambil 97, jadinya cuman bisanya ambil 94. Kalau misalnya bisa ya gue bisa pengen ambil yang lain gitu cuy. Oke, di sini selanjutnya adalah Nabil Fekir. Oh ini gelandang serang yang bagus banget. Ini punya tendangan pisang dan sprintnya 110, 92 kecepatan sprint. Selasihnya 110. Oke. So ini kayaknya bagus sih. Ini bagus banget ini. Lihat 100 semua tuh. 100 semua nih. Ini emang dia tuh emang bagus dan nyerang nih. Dia punya tendangan pisang itu yang paling gue pengen, dan juga umpan-umpannya ini bagus cuy. Ya walaupun umpan jauh, umpan silangnya itu 96-98, tapi yang umpan-umpan lainnya tuh masih bagus gitu. Ini Nabil Fekir bagus. Bagus banget. Ini bagus semua nih. Gak nyangka gue kira aja Munia ini tuh jelek, ternyata enggak ya. Oke, inilah dia ya, Mas Vini nih, idola baru untuk kaum Real Madrid. Lihat, 4 star 5 star. Emang dia nggak 5 star, tapi ya seenggaknya kalau 4 star bagus sih, udah bagus gitu kalau 4 star. Lihat akselerasi 119, kecepatan sprint 118. Ini stats gila ini. Penyelesaian 102. Karena Vini ini emang dia tuh finishingnya jelek, tapi di sini penyelesaiannya 102 gitu. Lihat kelincahan 120 tuh udah mentok ya guys ya. Udah mentok banget. Oke, inilah dia ya. Si Vinicius Junior menurut gue ini bagus sih, bagus banget malah. Bagus banget. Cuman sayang ya 98 overallnya cuy. Padahal gue berharap Fekir 98, Vinicius tuh 96 gitu. Nah kan masih bisa gue beli lah kalau 96 ya kan. Oke, next ini adalah Jules Koundé. Untuk Jules Koundé kayaknya sih so bagus lah. Ini dia back, tapi backnya ini dia pendek 1,81 meter doang. Kinerja serangannya tinggi-tinggi nih. Kinerja bertahannya tinggi, high. Cuman gue nggak suka sama back pendek gitu cuy. Minimal 185 lah, paling tinggi gitu. Makanya gue jual Marquinhos karena tingginya cuma 184 dan mainnya jelek banget setiap gue pakai.
Tapi kayaknya ini bakal bagus banget karena dia punya sprint yang bagus. Cuman sayangnya itu adalah tingginya aja. Kalau misalnya dia tingginya tinggi nih banget gitu, ya bakal gue pakai sih ini. Cuman karena dia pendek, enggak lah ya. Untuk ini sih, ini bagus dari segi stats bagus, dan mungkin di gameplaynya mungkin juga bakal lebih bagus lagi. Cuman yang bikin dia jelek tuh tinggi badannya. Gue masih mending backpack yang lain yang lebih tinggi. Oke, inilah dia ya, Wak Haji Benzema cuy. Karim Benzema. Oke, inilah dia ya, the maestro Wak Haji. Dia punya tendangan pisang. Oke, untuk penyelesaian bagus 100 semua, hampir 100 semua perannya. Ini salah satu striker yang menurut gua OP sih. Dia juga punya tinggi badan yang lumayan 1,85 ya kan. 4 star juga. Jadi ya, Wah Haji Karim bagus ini. Oke. Ini bagus banget, udah nggak boleh diragukan lagi gitu. Kalau yang di pojok-pojok sini tuh emang udah paling bagus cuy, di antara yang kartu-kartu yang lain. Itu yang pojok-pojok ini emang paling bagus. Ya, oke, itulah tadi ya, gue udah mereview sedikit beberapa pemain yang menurut gue yang bagus. Cuman di sini La Liga lagi-lagi bagus semua. Gue kira Muniain ini bakal jelek, ternyata dia punya umpan-umpan yang bagus juga, dan statsnya itu lengkap gitu. Cuman dia ini tinggi badannya kurang ya. Gue kira dia tuh. Oke, di sini setiap overall itu bagusan pemainnya mana. Kita mulai dari 94. Untuk 94 setelah gue lihat tadi, ya pasti Pedri sih. Pedri punya defense cuy. Lihat high. Dia high-nya itu defense-nya 82. Nggak kayak Bernardo Silva yang high tapi defense-nya 66 doang kan. Pas itu kalau nggak salah 66 atau berapa gitu. Ya pokoknya intinya di bawah 70 lah. Nah, ini Pedri ini menurut gue bagus. Dia juga umpan-umpannya 100 semua tuh. Ya keseimbangan 111. Ini juga belum diupdate ya kan. Belum ditingkatin dari peringkat kemahiran. Ini bakal bagus banget sini. Si Pedro Gonzalez Lopez ya. Jadi untuk 94 Pedri. Untuk 95 di sini dua-duanya bagus. Eder Militao, dia punya sprint speed yang bagus, dan defense emang bagus banget ini orang. Dan si Muniain dia statsnya lengkap, cuman dia kurang defense ya gitu. Statsnya lumayan lengkap ya. Menurut gue 95 dua-duanya bagus, tapi karena gue fans Real Madrid ya, jadi gue lebih pilih Eder Militao dong. Ya, jadi Eder Militao dengan Muniain. Untuk 96 kali ini gue berpihak kepada pemain Barca, yaitu Ousmane Dembele. Dia 5 star. Itu sih yang bikin dia bagus, dan juga sprintnya ini bagus. Dia bisa dibilang mirip-mirip Vini lah. Vini lebih bagus lagi. Jadi Ousmane Dembele ini yang paling bagus. Ya, Modric emang bagus juga, bagus banget malahan. Cuman gue lebih tertarik ke Dembele karena dia 5 star dan punya sprint yang tinggi gitu. Oke, next antara Courtois dan Fekir. Pasti dong Fekir. Nabil Fekir dong pasti. Ya, gue bakal ambil sih Nabil Fekir gitu. Karena emang dia ini punya tendangan pisang, dan emang dia ini gelandang serang yang bagus banget. Apalagi dia pemain Perancis ya kan. Jadi bisa dimasukin gitu sama Mbappe. Ya, jadi ya pasti 97 bakal gue ambil Nabil Fekir. Ya, Courtois juga bagus, malah bagus banget untuk Courtois itu. Tapi gue lebih prefer ke Nabil Fekir, karena kalau GK itu ya yang lain aja gitu. Yang lain juga masih banyak yang statsnya itu bagus, yang gameplaynya itu bagus gitu. Ya, jadi gitu. Next adalah untuk 98. Di antara ketiga ini, untuk 98 tentu aja pasti Benzema. Tapi gue lebih memilih Vinicius Junior untuk diambil, karena ya sendiri di sini statsnya. Ya, kalian bisa sendiri di sini. Dia itu jelek di tembakan jauh dan umpan-umpan doang paling. Tapi umpannya di 90 sih udah bagus gitu. Nggak terlalu bad banget, nggak terlalu buruk banget. Cuman dia emang defense-nya ini jelek.
pasti dia defense-nya nih jelek. Nah cuman 42, jadi dia tuh bagusnya tuh ditaruh di bener-bener LW gitu, bukan ditaruh di LM yang gak ada defense, yang gak ada gelandang bertahannya. Minimal kalau misalnya naruh 442 itu pakai 442 holding gitu untuk si Vinicius ini. Jadi gue lebih mau ambil si Vinicius dibandingkan Konde atau Benzema ya kan. Ya karena Vinicius ini tuh statsnya udah gila banget cok. Ya tuh statsnya ini udah mungkin end game, bisa end game ini. Mana 5 star 4 star 5 star lagi ya kan. Kalau Benzema udah pasti sih orang-orang pada mau, dan mungkin ya gue juga mau gitu Benzema. Cuman gue maunya ini tuh Vinicius ya. Jadi gitu. Dan jadi simple banget kalau yang ini dibandingkan yang Bundesliga itu, karena Bundesliga atau Premier League, karena Vinicius, Benzema, Konde itu menurut gue lebih bagus Vinicius. Ya karena langka banget ini yang statsnya kayak gini gitu. Ya emang sih dia tuh overall 98 juga ya kan. Ya pasti gede banget. Oke, jadi itulah dia ya. Berapa nih? 11 ya. 2 ya 11 nih. 1 2 3 4 5 ya. Nah kan 11. Ya, jadi itulah dia beberapa pemain dari La Liga Santander yang menurut gue bagus gitu untuk kalian ambil. Ya mulai dari 94, 95, 96, 97, 98 dan 98 itu ada 3. Dan kalau Benzema, intinya kalau yang di pojok-pojok itu pasti bagus banget. Semuanya pasti bagus, nggak mungkin jelek. Saya emang gua. Entah itu dari liga mana, liga lah, Premier League lah, atau Bundesliga, atau mungkin Liga A nanti yang minggu depan, atau Serie A, mungkin itu pasti bakal bagus banget. Ya, jadi gitu coy. Oke, segini aja untuk video kali ini. Jangan lupa kalian klik like, comment, dan subscribe. Karena like, comment, dan subscribe dari kalian itu sangat membantu channel ini supaya kedepannya lebih maju lagi cuy. Oke, jangan lupa juga buat kalian ngasih komen rate intro gua itu dari 0 sampai 10 dapat berapa gitu cuy ya. Oke, gua akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.